Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menyampaikan kepada kita dengan jelas bahwa Allah membagikan karunia-karunia di antara kita seperti yang Dia kehendaki. Dia mempercayakan masing-masing dari kita dengan sebuah misi. Dia memberi kita apa yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Dan Dia mengharapkan kita untuk menggunakan karunia-karunia itu secara bertanggung jawab dan setia. Saudara-saudari, tidak ada 2 orang yang sama persis, dan Tuhan memperlakukan setiap orang secara individu sebagai pribadi yang unik, yang diciptakan menurut gambarnya. Kita harus hidup di hadapan Allah dan meresponnya dengan tulus, dengan menggunakan secara maksimal talenta yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan.
Apakah kita menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Atau apakah kita sebaliknya mengabaikan beberapa hal dan menganggap remeh hal-hal lainnya? Mungkinkah kita melakukan dosa kelalaian sehubungan dengan beberapa talenta kita? Saudara-saudari, hamba-hamba yang menginvestasikan talenta dan menghasilkan keuntungan dari talenta tersebut telah memahami tujuan hidup mereka dan waktu yang mereka miliki. Hamba-hamba ini bermurah hati dengan segala sesuatu yang telah diberikan oleh tuannya, menjadikannya berbuah, dan mereka menerima upah berupa keintiman yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar. Masing-masing dari kita juga diberi waktu yang terbatas dalam hidup ini untuk menggunakan pelbagai karunia yang kita miliki untuk memuliakan Allah dan menolong menyelamatkan jiwa-jiwa manusia lainnya. Kita juga harus bekerja setiap hari untuk mendengar kata-kata itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara-saudari, betapa seringnya kita dilumpuhkan oleh rasa takut atau kehati-hatian yang salah, sehingga kita tidak melakukan apapun, sehingga kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak menganggap serius karunia-karunia Allah, atau berpikir bahwa kita hanya diberi sedikit, dan kita menggunakannya sebagai alasan untuk tidak berusaha atau tidak menghasilkan apa-apa bagi Allah. Kita menyalahkan keadaan atau orang lain, tetapi faktanya kita lalai untuk menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Sang Tuhan tidak mengharapkan pengembalian 5 talenta dari hamba yang hanya memberikan 1 talenta. Ia akan senang dengan pengembalian 1 talenta lagi, tetapi hamba yang malas itu menutup diri dengan egoisme, cinta diri, dan kemalasannya. Saudara-saudari, kita harus bertekad untuk menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan bijaksana untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda